Sebenarnya kalau kita mengenal atau tahu, paham tentang rahasia dari asma-asma Allah, zikir itu pasti kita akan takjub ya. Apalagi zikir yang paling utama itu apa? La ilaha illallah. Mungkin kalau kita dibukakan, kita akan takjub, bahkan mungkin pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal. Kadangkala kita merasa atau mungkin bahkan sering tidak merasakan nikmatnya berzikir. Sering itu, tidak hanya berzikir, mungkin beribadah juga begitu. Kita tidak merasakan nikmat, atau di dalam hati kita tidak bisa menghadirkan Allah. Ya cuma di lisan saja. Nah, bisa jadi itu dikarenakan kita, jasad maupun batin kita sedang sakit. Mungkin karena ada penyakit hati, misalkan riya, yang sering itu ujub, sombong. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam kalbunya ini masih ada penyakit atau masih sakit. Nah, bagaimana mengobatinya? Ya, kalau kita sakit pasti kita sering ke dokter. Yang tahu obatnya itu, yang tahu dosis obatnya itu guru-guru kita, guru mursyid kita. Ini cerita ada ulama sufi bernama Al-Imam Bahauddin Shah An-Naqsyabandi. Ketika beliau masih muda, itu beliau ikut di surau gurunya, datang ke surau gurunya, yang gurunya namanya Al-Imam Amir Khulal. Nah, di surau tersebut juga ada zikirnya, zikir-zikir gitu. Nah, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bantar kayak pas nih kan, la ilaha illallah, bantar, digiat nih, bantar. Memang seperti itu kebiasaan dari Imam Amir Khulal ini. Tapi Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi ini sedang suka atau senang, demen karo ayat ini. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khiqatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ini surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan khauf dan takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang lalai. Jadi Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi sedang demen-demennya ayat iki. Jadi ketika dimulai zikirnya bersama itu, terus gurunya itu membaca dengan keras, dia pergi itu bukan berarti nggak seneng, nggak ingkar, nggak, tapi dia mencari tempat lain karena seneng zikir dengan tidak mengeraskan suara, zikir di dalam hati itu. Lalu suatu saat ada beberapa jamaahnya di situ yang curiga, iki kok umben
zikir banter kok malah ngaleh. Akhirnya melaporkan ke Imam Amir Khulal, Syekh, ini si Bahauddin ini kok ben sampai ben jenengan zikir keras, dia pergi. Nah, si Reki ben gurune ki nesu, tapi ternyata ndak. Syekh Amir Khulal ini tersenyum lalu mengatakan, awakmu po enggak kenal karo Bahauddin? Bahauddin ini lagi seneng-seneng karo ayatku mau, disebutkan ayatnya itu. Bahkan nanti yang meneruskan saya ini ya Bahauddin itu. Jadi sudah ada isyarat seperti itu. Makanya yang meneruskan akhirnya Al-Imam Syekh Bahauddin Naksabandi dan sekarang menjadi Thariqah Naksabandiyah. Ya kalau suluk-suluk itu Thariqah Naksabandiyah, kalau suluk itu sudah ditutup sama serban, terus menunduk, matanya menunduk, badannya menunjuk, terus lidahnya dikunci, lalu zikir Allah, Allah, zikirnya di dalam hati. Tapi yang zikir keras juga enggak apa-apa, senyamannya sampean. Kadang-kadang sampai ada yang geleng-geleng sampai mengekspresikan, ya mungkin karena setahu saya karena lafadz la ilaha illallah itu kalau ada kisah juga Imam Abdul Hasan Asyadili pernah ditanya oleh seorang murid, ditanya jika lisanku ini saya berzikir tapi kok belum merasakan nikmat tadi, yang tadi di awal tadi, itu Syekh Abdul Hasan Asyadili menjawab, la tash zikra li adami khudurika, janganlah engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat, karena tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karomah kepadanya ketika banyak lisan yang sedang menggunjing, banyak lisan yang sedang merendahkan orang lain, banyak lisan yang lalai terhadap Allah. Lisanmu membaca kalimat yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Maksudnya apa? Sampai diparing kesempatan, sampai diberikan anugerah oleh Allah berzikir walaupun masih di lisan, ini sudah luar biasa. Itu kata Imam Abdul Hasan, ta'lim tanpa ilmu juga akan istilahnya mungkin saking kadang beratnya zikir itu tanpa pengetahuan akan istilahnya terbakar. Jadi ulama-ulama itu kalau sepuh-sepuh itu kalau ditanya thariqahnya apa, pasti kalau thariqah saya taklim, ngaji, karena kita perlu belajar terus di anak thariqah ini. Selain kita di perintah untuk selalu berzikir, kita juga belajar agar kita juga mengetahui. Soalnya kalau tidak belajar nanti sampai misalkan punya pengalaman rohani, itu nafsunya sudah sia-sia zikirnya, nanti diempet, ditahan. Apapun yang dirasakan perjalanan seperti itu biar disampaikan kepada guru kita, mursyid saja yang perlu tahu. Dan bahkan kalau itu tidak menambah keimananmu dan tidak akan menambah ibadah, semangat ibadahmu, abaikan saja. Walaupun kamu merasa kamu sudah. Saya kemarin cerita ke Mas Harid, ada seorang guru mursyid itu menyampaikan begini, memang dulu orang-orang sufi ini sangat kuat khalwatnya, suluknya kuat bertahun-tahun, beribu-ribu kali. Tapi untuk zaman akhir ini
dawuh itu gurunya itu. Kita diberi diskon oleh Allah. Kita hanya harus melakukan 2 hal. Yang jika 2 hal ini kamu bisa melakukannya, ini sama dengan kamu seperti suluk beberapa kali, beribu-ribu kali bahkan. Yang pertama, tidak ada amarah di dalam hatimu. Ojo enek rasa pegel karo sapa ae, benci karo sapa ae ojo. Amarah di dalam hatimu. Hilangkanlah amarah itu. Karena semuanya ini adalah nilai orang lain. Ojo gampang metani kesalahane wong liya. Mas Randy ki bangkong. Gak bisa kita menganggap orang lain kita lebih baik daripada orang lain. Kalau kita menilai berarti kita lebih baik. Yang terpenting itu kita mengintrospeksi, mencari kesalahan diri kita, bukan orang lain. Ya kita aduh saiki soleh, liyane kuwi ora durhaka. Tapi kita nggak tahu. Bisa jadi apa yang disampaikan Mas Edek, saya kemarin sempat mendengarkan pengajian dari Mas TV. Iso wae awake dhewe pas eleke kena eleke durhaka dengan Allah, nakal. Orang yang kita nilai buruk tadi jadi soleh. Oleh urung kita meninggal, urung mati, ora iso. Akhirnya orang kita semua masih proses di sini. Jangan takjub jika kamu diperlihatkan ribuan cahaya, bahkan cahaya yang sangat menakjubkan dari perjalanan spiritualmu. Karena yang terpenting adalah kamu melakukan ibadah karena Allah, mencari ridhonya Allah. Wis kuwi budak. Kultum malam ini bisa bermanfaat dan kita diberikan keistiqomahan secara kontinu. Yang penting terus menerus zikir di dalam hati kita, terus berzikir kepada Allah. Niatnya tetap nyuwun tetepun iman, padangnya hati selamat dunia akhirat. Lah wis selamat dunia akhirat arep lara ya mas jenenge selamat ya wis selamat pengah mari. Akeh utang lah ya njaluk selamat ya pengah selamat. Selamat dunia akhirat wis kabeh mencakup segala hal. Wis kita tutup kajian kita ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.